Allah bekerja. Meskipun tidak dilihat mata kami akan melihat kemenangan kami raih bersama Tuhan. Berapa banyak kita yang siap memuji Tuhan, berapa banyak kau yang rindu menyatakan imanmu di hadapan Tuhan lebih dulu. Mari bersama kami dengan nyanyi katakan terima kasih Tuhan. Kita punya Allah yang besar, kita punya Allah yang ajaib. Jadi kami bertanya sebelum kita memuji Tuhan, adakah yang baru pertama sekali hadir beribadah di tempat ini? Kalau ada lambaikan tanganmu Bapak Ibu. Di Tuhan, kita jemaat yang setia, mari sama kanan kirimu katakan Allah kita ajaib dan luar biasa. Haleluya. Kita punya Tuhan yang besar. Mari kita Tidak sebanding oleh apapun Tuhan.
Terima kasih Roh Kudus. Siapa coba mengingat perbuatannya yang hebat. Wajahnya yang berbelah akan bergoyang. Amin. Yang dicintai dan dikasihi Tuhan, pujian kita sudah didengar naik ke atas surga, menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Setelahnya berikan persembahan di hadapan Tuhan, berikan kepada Tuhan dari kerelaan hati dan sukacita. Kau berkati setiap perkataan yang mahal itu, kau cukupkan segala kebutuhan mereka, kau melimpahkan kasih sayang atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Just
atas setiap pujian penyembahan kami hari ini ya Tuhan. Kami bawa dengan ucapan syukur kami di hadapan. Kami sedang memuji, kami sedang menyembah-Mu, kami mau menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, pujian penyembahan yang berkenan itu seperti dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan untuk itulah kami datang ke tempat ini. Dan untuk itulah kami ada di muka bumi ini. Kami ingin menyenangkan-Mu Tuhan. Kami ingin melayani-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Kau urapi kami semua anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini. Dan sebentar Tuhan kami mau duduk diam, kami mau dengar firman. Karena dari firman kami akan mengerti rencana-rencana yang indah yang telah Kau siapkan bagi masa depan kami, masa depan penuh dengan kemenangan menanti kami. Kami percaya Tuhan, di dalam nama-Mu ada sukacita, di dalam nama-Mu ada perlengkapi kami semua dengan fokus pikiran, pendengaran ketika firman dibagikan. Kami boleh mencerna maksud dan tujuan Tuhan. Perlengkapi juga hamba-Mu ini ya Tuhan, beri hikmat, sembunyikan hamba-Mu di balik salib. Ini kami anak-anak-Mu yang haus dan rindu akan kebenaran firman Tuhan. Kami siap menyambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom bagi kita semua. Oke. Sudah cukup lama saya tidak berdiri di mimbar ini, hampir 2 bulan saya, karena saya harus bekerja di luar kota. Puji nama Tuhan, hari ini Tuhan percayakan mimbar kudusnya Tuhan untuk dibagikan firman yang temanya kebetulan hari ini kita ambil tentang keluarga. Tema yang cukup general, cukup umum bagi semua kita. Tentu kita tahu apa itu keluarga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, keluarga itu adalah, kalau kita lihat dari definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, keluarga itu atau family itu adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari sekelompok orang yang terikat dengan hubungan darah, ikatan kelahiran, dan hubungan khusus atau pernikahan. Amin. Tetapi kalau dalam Alkitab kita lihat apa itu keluarga. Keluarga itu terbentuk dari sebuah tempat yang namanya Eden Park atau Taman Eden, Firdaus. Keluarga itu dibentuk ketika seorang yang namanya Adam, manusia pertama itu ada di taman itu dan mulai kebingungan apa yang terjadi dengan diriku. Dia mulai galau, dia mulai bingung, dia lihat ada gajah, ada ibu gajah, dia ada harimau, ada ibu harimau, dia lihat dirinya sendiri, dia mulai bingung siapa jodohku ya Tuhan dalam hatinya. Tetapi Tuhan tidak tinggal diam. Itu kenapa kita katakan keluarga itu adalah gagasan dari Tuhan, adalah sebuah inisiatif dari Tuhan. Coba di sini, mana anak-anak muda hari ini yang belum menikah? Coba apa yang kita? Semua ada satu. Lah, lambai dong. Ya, don't worry friend. Ya, don't worry guys. Kalau hari ini kau berkata, Tuhan di mana jodohku? Kapan aku menjadi sebuah keluarga? Tuhan katakan itu gagasan dari Tuhan, inisiatif Tuhan untuk membentuk keluarga. Hello, Adam itu tidak tinggal di kota Medan. Di sini kita tahu banyak guru-guru yang masih cantik, yang masih single. Adam itu sendiri, friend. Mana anak muda? Coba sekali ambil tangan, coba biar dilihat Tuhan dari surga. Jadi siapkan ya jodoh-jodoh bagi kalian. Haleluya. Adam itu tidak tinggal di kota Medan yang banyak di mana terkenal dengan boru-boru Batak yang cantik, tapi Adam itu tinggal di Taman Eden, seorang diri
manusia yang temannya hanyalah monkey, gajah, tanam-tanaman. Tetapi Tuhan tahu kebutuhannya, Tuhan tahu bergerak, Tuhan tahu berinisiatif untuk menciptakan seorang penolong bagi dia. Jadi anak-anak muda jangan galau. Gak usah daftar di jodohkristen.com, gak usah. Cukup berdoa di kaki Tuhan. Adam tidak galau. Ketika Tuhan lihat apa yang terjadi dengan Adam, Tuhan datang dengan inisiatif, dengan gagasan, dengan ide. Dia datang. Apa yang dilakukan Adam? Cukup tidur. Tapi sekarang jangan tidur dong ya. Datang kepada Tuhan. Dia cukup tidur, Tuhan ambil tulang rusuknya, Tuhan jadikan seorang wanita. Terbentuklah di sana sebuah keluarga. Amin. Ya, jadi jangan galau ya, ya. Aman ya? Aman. Tuhan punya gagasan. Oke Sandi, don't worry, Tuhan punya inisiatif. Jika waktunya kau tertidur, Tuhan akan bentuk di suatu tempat seorang pendamping yang akan menjadi keluarga. Haleluya, amin. Tepuk tangan dong bagi anak-anak yang menghidupkan surga. Saya sudah buka, saya sudah punya 4 akun Facebook mencari jodoh. Wah, tidak perlu, don't worry. Saya buka semua TikTok semua supaya orang tahu saya ini masih tidak. Keluarga itu adalah gagasan. Keluarga itu adalah inisiatif. Keluarga itu adalah sebuah lembaga pertama yang diciptakan Tuhan. That's why bapak-bapak, coba lambaikan tangan bapak-bapak. That's why you boleh tukar mobil you boleh tukar rumah you boleh tukar yang namanya tanah you, tapi kita tidak bisa tukar yang namanya istri kita. Katakan amin. Nah, amin. Colek dulu ibu, yang ibu colek dulu bapaknya sebelah kiri. Gak bisa tukar punya kaki. Karena ini gagasan, karena ini ide yang datangnya dari Tuhan, tidak ada bisa yang merontokkan ide di Tuhan. Kita boleh tukar tambah mobil kita, tapi kita nggak bisa tukar tambah istri kita, bapak ibu. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Supaya jangan ngantuk, oke? Tujuan sebuah keluarga apa? Tujuan sebuah keluarga, bapak ibu. Saya hidup belakangan ini, saya hidup di kota yang besar. Saya lihat ada suatu fenomena yang aneh. Aneh. Ada istilah di sana, saya pengen tahu nanti lagi, child free lah gitu, child free. Jadi di sana ada orang-orang yang menikah tapi menunda untuk mempunyai. Satu tujuan dari keluarga adalah regenerasi. Ya kan? Coba di sini ada yang mau dalam waktu dekat mau menikah, coba lambaikan. Ada yang sudah punya pacar? Ada? Gak ada yang ngaku. Satu tujuan dari sebuah keluarga itu adalah regenerasi, melanjutkan tongkat estafet kerajaan Allah. Artinya apa? Lewat apa? Lewat anak-anak yang akan hidup. Jadi di dalam Kristen, di dalam gereja kita tidak setuju dan tidak mau setuju dengan yang namanya child free. Karena inti dari sebuah keluarga itu adalah regenerasi. Ya, beranak cucu bertambah banyak dan penuhilah bumi. Ini bertolak belakang dengan program pemerintah kami, ya kan? Tujuannya. Lalu kita kembali. Mengapa keluarga ini begitu penting? Why is our family is important in our life? Sedikit-sedikit baca bahasa Inggris ya, supaya mana tahu nanti datang kemari. Saya itu membaca yang khotbah yang orang luar negeri itu Reinhard Bonnke, ya kan? Jadi kita harus pakai penerjemah, ya kan? Why is our family is important to us? Kenapa keluarga itu menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan? Saya mencatat begini, keluarga itu adalah wadah kebahagiaan kita hidup di dunia. Saya akan buktikan. Siapa di sini yang punya iman sehebat Abraham? Abraham, bapak orang.
Tapi ketika keluarganya mulai terganggu, ya kan? Terjadi yang namanya di sana itu apa? Poligami. Dia mulai goyah. Dalam bahasa kalau dia mulai melimber. Ya kan? Siapa lagi? Kita ambil contoh Alkitab saja, kita saja. Ambil contoh orang-orang dunia. Siapa? Ketika Abraham, bapak orang percaya, pelayanan yang luar biasa, ketika keluarganya terganggu, pusing. Ketika Ishak tidak poligami. Ya, Ishak siapa istrinya? Hah? Grogi dia. Rika. Ya. Tidak poligami. Tetapi ketika terjadi sesuatu dalam keluarganya, anak-anaknya mulai berulah. Yang paling bungsu ini punya kelicikan yang mencoba menukar, men-switch ke seluruh. Dan sampai hari ini masalah terjadi. Kita balik ke Abraham. Abraham kalau masih sekarang masih hidup, dia adalah orang paling pusing di muka bumi ini. Amin. Ya, sebelah sana ribut. Gak ada. Itu gara-gara saya bukan ketemu beliau kan. Keluar. Siapa di tempat ini yang lebih hebat daripada Daud? Raja yang hebat. Namanya dicatat dalam Alkitab. Peperangan, beratus peperangan dimenangkan. Tetapi ketika keluarganya terganggu, kebahagiaannya hilang. Bahkan dia harus membunuh anaknya sendiri yang namanya Abu. Mau siapa? Banyak contoh di Alkitab yang menunjukkan bahwa keluarga itu adalah wadah kebahagiaan. Sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, jika salah satu bagian dari keluarga itu ada yang bandel, ada yang sakit, ada yang begini, itu akan mengganggu seluruh. Itu kenapa saya katakan tadi, keluarga itu adalah wadah bagi kebahagiaan kita di dunia. Kalau di surga mungkin kita tidak kenal lagi karena kita tidak memakai daging. Ya, siapa? Sehebat-hebat apapun, ya. Belakangan ini yang ada katanya kemarin yang dipukulinya orang, tiba-tiba kawan bapaknya, satu keluarga masuk penjara, bapaknya masuk penjara, anaknya masuk penjara. Keluarga itu merupakan wadah kebahagiaan bagi kita, Bapak. Amin. Siapa yang setuju coba balik tangan? Ya, saya sangat setuju. Keluarga itu adalah wadah. That's why kita bekerja keras. Kita banting tulang, kita memutar kepala kita, berusaha menciptakan, berusaha memohon, berusaha bagaimana supaya keluarga kita bahagia. Katakan amin. Amin. Amin, bapak-bapak. Sama yang kita kan? Berpeluh, bekerja keras. Bagaimana supaya betul? Tapi berita baiknya hari ini firman Tuhan katakan bagaimana supaya keluarga kita. Coba kita buka Ulangan 6 ayat 6 sampai 9. Ya, kita mulai bekerja keras, banting tulang, banting rambut, semua kita banting, ya kan? Supaya kita bisa membuat keluarga kita bahagia. Dan itu tujuan Tuhan datang ke muka bumi, Bapak Ibu. Khotbah pertama Tuhan Yesus ketika dia mulai berkhotbah itu tentang ucapan berbahagialah orang yang begini, berbahagialah. Tuhan Yesus datang untuk kita semua berbahagia, Bapak Ibu. Amin. Dan untuk itulah kita juga di tempat ini kita berusaha
kita bekerja keras, kita membanting tulang kita mempusatkan pikiran kita bagaimana supaya keluarga kita bisa bahagia. Kita buka Ulangan 6 ayat 6 sampai 9. Ya, kita baca. Ini ada 3 ayat ya. Kita baca saja sama-sama yuk. 2, 3 ya. Apa yang diberitakan kepadamu pada hari ini? Perhatikan. Dan pada pintu gerbang. Ya. Jadi di sini dikatakan Musa ini menasihati umat Allah untuk menempatkan firman di dalam hati mereka dan mengajarkan kepada anak-anak mereka. Sesuai dengan tadi yang kita bilang tujuan dari sebuah keluarga, ada regenerasi. Ya, dikatakan menuliskan firman Allah pada tiang pintu dan pintu gerbang menekankan ketaatan, ya. Walaupun kita hari ini tidak perlu menuliskan seperti itu, tapi firman Tuhan katakan ada hal yang bisa kita lakukan supaya kita bisa membawa kebahagiaan keluarga ini. Kita masuk ke dalam dunia roh dulu bersama Tuhan. Apa yang kita sebut dengan sebuah mesbah keluarga. Katakan bersama saya, mesbah keluarga. Semua kita di tempat ini kita mau keluarga kita bahagia. Ya, kita tahu di dalam Tuhan pasti cukupkan semua kebutuhan kita. Apa yang Tuhan cukupkan? Apa yang Tuhan cukupkan? Kebutuhan. Karena kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan aku makanan dan minuman yang secukup. Tuhan pasti cukupkan kebutuhan. Satu-satunya the only way. Tadi saya akan jelaskan kenapa mesbah ini bisa membawa kebahagiaan di dalam kehidupan. Yang pertama, tentu saja ya. Oke, yang pertama kita buka dulu di Ibrani 11 ayat 4. What is the benefit if we have some prayer in our family? Apa untuknya? Oke. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain, dan jalan itu yang memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan dengan persembahan itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Bapak Ibu Saudara terkasih, lewat mesbah keluarga kita bisa mewariskan sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita. Oke, kita bisa sekolahkan anak kita ke sekolah-sekolah yang terkenal, international school kita sekolahkan, ya kan? Sekolah di internasional, kalau nanti mau di sekolah di luar angkasa, ya kan? Sekolah antariksa kita sekolahkan, ya. Kita berusaha. Nah, untuk sekolah yang ya, kita nanti ya, nggak apa-apa bapak makan Indomie sama kerupuk yang penting sekolah ya. Tujuannya apa? Tujuannya kita ingin mewariskan sesuatu kepada anak kita, amin. Kita perlu, nggak apa-apa bapak main bajunya robek-robek, yang penting anak harus kuliahnya tempat yang bagus, supaya kalau umumnya nggak ngasih anak, yang penting aku ngasih pendidikan yang terbaik supaya hidupnya bisa berkelanjutan, ada yang diwariskan, ada yang kuberi. Ini tujuan kita. Amin, bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, it's right. Kata tubuh, it's right. Boleh kan? Tapi firman Tuhan katakan di sini, dari mana? Dari mana si Habel ini tahu mempersembahkan korban yang terbaik bagi Tuhan? Itu semua dari Tuhan. Itu semua dari orang tuanya. Nanti kita buka satu ayat. Apa warisan yang terbaik bagi anak-anak kita tempat ini? Harta. Harta bisa habis dalam semalam. Ya, enggak. Live ya. Saya mengingatkan diri saya sendiri untuk tidak berkata-kata sesuatu, ya kan? Saya
pernah punya memori ketika waktu kecil. Dulu kalau nggak salah satu-satunya taksi di Medan itu ada ya, namanya dulu apa gitu ya, sensor gitu ya kan. Itu aksi yang paling besar. Kita tahu dia yang mundurnya sih seluruh Medan. Itu saya kecil. Waktu berlanjut, lama-lama mulai hilang. Ketika saya tanya sama bapak saya, Pak, kemana taksi yang dulu yang warna itu? Oh, jalannya habis semua hartanya dijudi. Ternyata harta itu bisa habis. Amin. Uang sene banci ke kering. Tanah itu bisa digusur. Ada satu kampung di Jawa sana, ya kan? Tiba-tiba pemerintah mendeteksi di bawah itu ada minyak. Ya kan? Satu kampung ini semua tuh ada minyak di bawah. Dibelilah tanahnya semua di kampung. Nanti kalau buka di YouTube ada namanya itu kampung apa tuh ya? Kampung konglomerat. Jadi orang semua situ tiba-tiba mendadak kaya. Semua beli mobil mewah, ada yang beli Alphard, Pajero, ya kan? Tidak butuh bulanan, harian. Harta bisa digusur, harta bisa hilang, tanah bisa digusur, sen banci kering, uang bisa habis. Tapi ketika kita wariskan apa yang menjadikan kita hari ini, iman. Haleluya. Kita ada di tempat ini, kita sampai pada titik ini, itu karena kita beriman kepada Tuhan. Katakan amin. Uang kita boleh habis, tanah kita boleh digusur, tapi kita punya iman yang katanya bisa mengalahkan dunia. Itu yang harus kita wariskan kepada anak-anak. Amin. Tidak salah kita sekolahkan anak-anak kita sekolah international school, sekolah terbaik. Tidak salah kita berikan pendidikan terbaik, tetapi hal yang paling penting kita harus wariskan kepada anak-anak kita adalah iman kita yang membawa kita sampai detik ini berdiri di hadapan Tuhan. Katakan amin. Amin. Wow. Ya. Bagaimana caranya? Ini dari pengalaman kami. Lewat mesbah kami bersama keluarga. Saya bersama anak-anak sering mendemonstrasikan bagaimana iman itu bekerja dalam hidup. Contohnya, ya kan? Ketika kami ingin membeli sesuatu, ya kan? Mungkin si ibu, Mama Ica berkata, Pak, mobil kita udah mulai rusak. Jalannya aja ketika digas bukan lari dia keluar asap dan hitam, ya kan? Oh gitu ya. Ayo kita berdoa. Bukan kami yang berdoa. Saya kumpulin anak-anak semua. Setiap mesbah itu menjadi topik doa. Kami bergandeng, Tuhan, kami perlu sesuatu yang baik yang bisa mengantar anak-anak untuk pergi ke sekolah. Kami perlu sesuatu yang baik supaya kami semua diberkati lewat hal ini. Tuhan katakan, iya saya akan. Tidak seminggu, 2 minggu, tidak, itu bertahun. Kami berdoa bersama. Jadi ketika hal itu diwujudkan Tuhan, itu menjadi sesuatu kesaksian yang besar bagi anak-anak. Dia melihat bahwa, oh begini rupanya orang tua itu beriman. Aku mau mencontohnya lah sama seperti ketika Ishak pergi ke tanah, dia harus pergi dari orang tuanya. Ketika Ishak menikahi Ribka, ya kan? Dia harus pergi dari Abraham ke suatu tanah yang tandus, maka dikatakan menaburlah Ishak di tempat itu. Hal itu yang dilakukan sama ketika dia lihat Abraham menabur di tanah ketika Lot dan Abraham harus terpisah. Dia lihat, oh begini cara bapakku dulu beriman ya, maka aku lakukan hari ini. Itu yang harus kita wariskan kepada anak-anak kita, Bapak Ibu. Amin. Amin. Jangan wariskan kemarahanmu, jangan wariskan emosimu, jangan wariskan sikap jelek kita, jangan wariskan itu semua. Tapi wariskan iman kita hari ini. Wariskan bagaimana anakku, kalau Bapak sampai hari ini itu karena iman kepada Tuhan. Katakan amin. Amin. Haleluya. Gak capek ternyata dari orang tua ya. Cukup bawa di hadapan. Ya, gak usah protes. Uang sekolah makin hari makin naik. Di kaki Tuhan gratis. Amin.
Itu yang pertama, lewat mezbah kita bisa mewariskan iman. Ya kan? Jangan wariskan harta, jangan wariskan uang, apalagi wariskan hutang. Haleluya. Amin. Oke. Yang kedua. Apa yang kedua ini? Yuk kita buka coba Kejadian 8 ayat 20 sampai 21. Buka ya. Oke, sudah dapat? Kejadian 8 ayat 20 sampai 21. Wah, inilah dia penolong yang sejati. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Yuk kita baca sama-sama. Lalu Nuh mendirikan, baca dong 2-3 ya. Amin. Lewat mezbah kita bisa menularkan kepada anggota keluarga kita apa yang namanya syukur, ucapan syukur. Dalam bahasa Inggris dikatakan give thanks, atau diterjemahkan dengan enough. Apa itu enough? Cukup. Kemarin saya sangat terkejut ketika membaca sebuah artikel sebuah yayasan di kota Jakarta. Yayasan ini bernaung untuk melindungi anak-anak korban trafficking atau korban prostitusi anak di bawah umur. Saya melihat begitu data yang luar biasa, saya tercengang. Kenapa? Karena saya lihat bukan anak-anak yang jauh di bawah kemiskinan yang melakukan yang namanya prostitusi. Bukan. Mereka-mereka yang orang tuanya mapan. Mereka-mereka yang lahir dari keluarga mapan. Dan saya lihat apa alasan-alasan mereka terjun ke dalam dunia yang gelap itu yang dinamakan prostitusi adalah karena tidak merasa cukup. Nah, kita ibu-ibu, khususnya ibu-ibu, perhatikan anak-anak guys. Ya, kalau di Jakarta gitu kok Pak, saya dengar ya kan. Kalau dia pulang ke rumah udah bawa iPhone, kalau dia pulang ke rumah udah bawa tas baru, beware, hati-hati, interogasi, tanya. Ya, ternyata mereka dari keluarga-keluarga yang mapan. Kita tanya alasannya bukan masalah makan minum Bapak Ibu, tetapi masalah keinginan tidak cukup. Dibelikan bapak mama harga handphone mungkin 1,2, harga Samsung dilihat kawan harga 13 juta pingin, tidak cukup. Dilihat orang-orang naik, dilihat orang-orang diantar naik mobil, dia masih naik Gojek, tidak cukup. Lewat mezbah kita bisa menularkan kepada seisi rumah kita apa artinya cukup lewat bersyukur. Katakan amin. Hal ini yang membuat kita hidup sampai hari ini dalam tanda kutip waras. Bersyukur, bagaimana caranya? Belakangan ini kami sudah lama nggak lakukan ini. Kalau nggak, dahulu kami sering pergi ke panti-panti asuhan. Bagaimana caranya kita bisa bersyukur Bapak Ibu? Datang ke tempat-tempat yang di bawah, datang ke panti asuhan. Sehingga kita bisa berdoa kepada Tuhan, aku bersyukur kalau hari ini aku lebih beruntung. Jangan selalu kita buka itu Bapak Ibu. Yang kita buka, ya kan, online shop. Lewat mezbah kita bisa tularkan yang namanya rasa cukup, rasa bersyukur. Ibu-ibu merasa cukup apa yang hari ini diberikan suami, cukup ini. Bersyukur kalau sudah punya ini. Berterima kasih kalau hari ini saya sudah menikmati ini. Inilah asal-muasal kenapa terjadinya korupsi.
karena rasa tidak cukup. Ya, kita lihat di negara kita. Fantastis, 241 triliun. Waduh, semua itu diawali dengan rasa tidak cukup. Kalau seorang pegawai mengatakan aku bersyukur dengan apa yang aku dapat hari ini, aku berbahagia, maka tidak ada yang aku bersyukur karena anak-anakku masih bisa sekolah di Impres, kita bilang, maka tidak ada yang amin. Lewat mesbah ini kita bisa keluarkan kepada anak-anak kita, kepada istri kita, kepada suami kita. Apa artinya rasa bersyukur di hadapan? Bersyukur kalau kita sudah sampai pada titik masih Tuhan berkati. Kita masih bisa memuji dan memuliakan Tuhan, kita bersyukur. That's enough. Itu cukup. Amin. Bersama saya kita katakan itu cukup. 2, 3 ya. Cukup. Kata yang paling indah dalam kehidupan ini adalah cukup. Kalau orang bule kita ajak makan bersama, kita bilang, ya kan, ayu udah kenyang, kita bilang kan, dia tidak pernah menjawab kenyang. Dia berkata enough, cukup. Mereka tidak pernah mau sampai kenyang. Dia katakan cukup. Begitu kita harus limpahkan hati, sehingga perjalanan hidup kita adalah penuh dengan kebahagiaan dan sukacita. Ya, kita mau beli baju cukup, ya kan? Kalau kita lihat uang kita di dompet tinggal sekian, kita jalan mungkin kalau di Jakarta sana namanya Blok M, itu paling murah. Jangan jalan-jalan ke Grand Indonesia, jangan jalan-jalan ke mall, cukup. Mau pergi sekolah cukup, mau beli rumah cukup, mau beli gereja cukup, mau renovasi alat musik cukup. Karena Tuhan katakan, ketika kau berkata cukup, ketika kau bersyukur, akan ada kata-kata cukup, dan Tuhan akan melimpahkan berkat yang melimpah dalam kehidupan. Amin. Amin. Beri tepuk tangan dulu. Terima Tuhan. Yang ketiga, ada 4 ya, ada 5 kalau salah ya. Kita buka, saya baca saja. Abraham membawa Sarah istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka, orang-orang di mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yaitu pohon terbanting di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Bapak Ibu saudara kasih, apa gunanya mesbah keluarga? Tempat kita mohon petunjuk kepada Tuhan. Kadang-kala kita diletakkan Tuhan di persimpangan jalan. Tuhan bukan Tuhan yang iseng, tidak. Dia ingin melihat ke siapa engkau akan bertanya. Apa ke opungmu? Apa ke tulangmu? Tuhan ingin tahu ketika kita diletakkan di sebuah persimpangan. Datang kepada Tuhan, buat sebuah mesbah, naikkan pujian penyembahan, tanya sama Tuhan, Tuhan, apa bimbingan, apa arahanmu? Ketika anak kita sudah lulus dari SMA, ketika dia datang kepada kita, Inam, aku ingin masuk polisi, aku ingin masuk angkatan darat, aku ingin masuk STAN, aku ingin masuk Universitas Indonesia, aku ingin masuk USU. Datang kepada Tuhan. Bukan tanya tulangnya, bukan tanya namburunya, tapi datang kepada Tuhan, kumpul bersama keluarga, naikkan pujian penyembahan, berdoa bersama Tuhan. Ketika kita berdoa, Tuhan pasti pilihkan pilihan yang terbaik, yang paling cocok dalam hidup. Amin. Amin. Saya cepat saja. Ini hampir habis ya. Yang terakhir. Ini yang paling penting.
Ya sorry, ini yang menurut saya ini yang penting. Ayub 1 ayat 5. Coba kita buka. Oke, ya. Izin ya sebentar. Yuk kita baca 2-3 ya. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, perhatikan ya, tidak sebentar, kita baca pelan-pelan. Ayub memanggil mereka dan memuduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku ini telah berbuat dosa, sudah berbuat dosa, dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Manfaat yang ketiga, guna yang ketiga kita membangun mesbah dalam keluarga adalah sumber pemulihan. Amin. Di dalam kehidupan ini kita tidak bisa menjaga suami kita, kita tidak bisa menjaga istri kita. Ketika di jalan, tiba-tiba ditikung orang, keluar kepalanya, marah-marah dia, ya kan? Ya kan? Udah melayani Tuhan, marah-marah dia, ya kan? Diambil dia kunci roda, oh dikejar-kejar, itu nggak bisa. Kita nggak bisa jaga anak-anak kita ketika temannya datang membawa narkoba. Nggak gaul men, kalau nggak nyobain narkoba, kita nggak bisa jaganya. Tapi ketika mesbah, Tuhan bukakan semuanya itu. Katakan amin. Apa yang dilakukan Ayub? Dia berkata, mesbah keluarga, mesbah Tuhan adalah sumber pemulihan bagi amin. Amin. Kita nih hamba-hamba Tuhan bukan berarti kita tidak terjebak dalam masalah keluarga. Ya, apa masalah keluarga yang paling sering? Salah paham, salah komunikasi, dan salah ucap. Ya kan? Coba 3. Ujung-ujungnya ribut, ya kan? Bertengkar. Sama sempor dari yang pendeta yang paling hebat mengurakan sampai yang baru masuk gereja, sama salahnya. Salah komunikasi, salah ucap, salah sebut, ribut. Tetapi ketika kita datang kepada mesbah, mungkin mesbah masih diam-diam, kita datang sama Tuhan pulihkan. Tuhan tidak larutkan kejadian-kejadian yang membawa perpecahan dalam keluarga kita. Tuhan pulihkan, Tuhan restorasi seperti yang dilakukan oleh Tuhan. Ketika dia tahu, dia tidak tahu, dikatakan mungkin dia masih masih berasumsi. Mungkin anakku di luar ini tak apa kerjanya. Dan ketika dia masuk dalam rumah ini tidak berkenan bagi Tuhan, dia panggil anak. Ini yang kita tahu. Mesbah itu adalah sumber pemulihan. Kesimpulannya, tentu begitu penting kita bentuk mesbah. Amin. Kita harus mulai hari ini. Kami juga beberapa hari sudah bolong, apalagi ketika saya dari luar kota. Saya bilang kepada anak-anak, kalau saya tidak ada di rumah, buat mesbah. Kalau saya lagi ada kesempatan, kita jumpa bersama. Ya, panggil anak-anak, kumpulkan mereka. Dan wadah inilah yang akan membawa kebahagiaan bagi keluarga kita. Wadah inilah yang akan membawa keluarga kita penuh canda, penuh tawa, penuh keharmonisan. Ya, seperti lagu yang kita bikin romantis, ya kan? Ayo dong. Sehingga roh Tuhan itu menghangatkan, memberikan kita kemenangan, dan keluarga kita dikatakan adalah keluarga yang berbahagia, keluarga yang sukses. Tidak ada lagi ada sini ya. Nah, apa bacanya? Siapa yang sukses? Siapa yang sukses? Successful
Successful gembala, successful Betani gembala enggak kan? Successful Betani families, keluarga yang sukses, keluarga yang penuh dengan kebahagiaan, keluarga yang penuh dengan sukacita. Ada ujian penyembahan keluarga, ada topangan seorang istri kepada suami dalam doa-doa, ada penyembahan yang hangat yang dilontarkan oleh anak-anak, ada doa-doa seorang suami kepada anak-anaknya, ada urapan-urapan seorang ayah supaya anak-anaknya itu menjadi pintar, supaya anak-anak itu menjadi juara. Itulah Islam. Successful Betani families. Kita semua adalah families, keluarga. Kita sukses di bumi, diberkati. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan. Terima kasih Tuhan, kami adalah keluarga-keluarga yang berbahagia di dalam nama. Kami tahu Tuhan, kami adalah manusia yang terbatas. Tapi ketika kami meletakkan kaki kami, keluarga kami dalam sebuah festival, Tuhan yang tidak terbatas itu hadir dalam hidup kami, hadir bagi masalah kami, hadir dalam pergumulan kesehatan kami, hadir dari pergumulan ekonomi kami, dan kami berkata, kami beriman, kami bergandengan tangan dengan keluarga. Tuhan yang menyelesaikan segala sesuatu tepat pada waktunya. Kalau Yehova Rafa, kalau Yehova Nisi, kalau Yehova Elohim Allah. Terima kasih. Terima kasih untuk firman yang sederhana ini, meteraikan firman ini, dan Roh Kudus jadilah mercusuar bagi hati kami, memancarkan firman, mengingatkan firman, sehingga kemanapun kami pergi, kami adalah anak-anak firman. Terima kasih Tuhan. Berdoa kami bersyukur untuk firman di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kita yang sudah mendengarkan firman bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, kita mendengarkan dari firman Tuhan. Kita akan mendengarkan warta gereja. Warta gereja Betani Indonesia Setiabudi Medan, Minggu 9 Juni 2024. Shalom. Gembala dan staf gembala mengucapkan selamat hari Minggu bagi jemaat yang baru bergabung. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara dengan sukacita dan menjadi satu keluarga dalam Tuhan. Ibadah ini diadakan setiap hari Minggu. Kami mengundang seluruh anak muda dan yang berjiwa muda untuk menghadirinya. Ibadah ini diadakan pukul 8 pagi setiap hari minggunya. Sekolah orientasi melayani atau SOM diadakan pada hari ini hanya 1 jam selesai ibadah raya atau ibadah minggu. Latihan demos diadakan pada hari ini jam 5 sore. Seluruh WL stiker musisi yang melayani minggu depan wajib hadir semua. Kemudian kemah doa diadakan setiap hari Selasa pukul 19 atau pukul 7 malam. Kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikutinya. Dan juga ibadah doa puasa diadakan setiap hari Sabtu pukul 10 pagi di tempat ini. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bersama-sama mengikutinya. Yang terakhir, tempat dan waktu ibadah FA dapat menghubungi ketua FA masing-masing. Demikian malam Indonesia, salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan membawa persembahan kita antar ke depan. Mari kita siapkan persembahan kita. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami akan membawa persembahan kami, ucapan syukur, persepuluhan, apapun yang kami bawa. Tuhan kuduskan suci kami, yang akan menjadi alat untuk memperluas pekerjaan Tuhan. Kami memberi dengan sukacita, dengan kerelaan hati. Di dalam nama Yesus, dan berdoa. Amin. Selamat Tuhan Yesus. Selamat
juga kami merasakan Tuhan Engkau menuntun, memberkati, Engkau mengasihi setiap kami di sini. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Muda Yesaya yang sudah menyampaikan firman-Mu. Lewat penyampaian firman ini kami semakin mengerti artinya selalu Maria. Urapi hamba-Mu ini, urapi dia dalam pelayanan, dalam pekerjaan, bahkan dalam keluarganya. Kami berdoa bergembala sidang kami yang ada di luar kota yang sedang melayani Tuhan, memberitakan firman. Urapan Allah mengalir atas kehidupannya. Berkati setiap kali dia berkata-kata tentang firman Tuhan. Ada tanda-tanda heran, mujizat yang menyertai. Ada banyak jiwa yang dibawa datang kepada Tuhan lewat pelayanannya. Berkati kesehatannya, berkati keluarganya, istri dan ketiga anak-anaknya. Kami berdoa berketua sinode kami, Bapak Samuel Kesuma dimanapun berada. Engkau mengurapi hamba-Mu ini di dalam pelayanan. Engkau mengurapi di dalam keluarga. Lewat pelayanan hamba-Mu ini gereja Betani di bawah semakin bertumbuh, semakin berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa seluruh umat yang sudah hadir. Engkau Tuhan mengetahui kebutuhan mereka. Engkau tahu keadaan mereka. Engkau tahu saat mereka terpuruk, saat mereka bangkit, saat mereka jatuh, saat mereka berlari berjalan. Engkau tahu. Tuhan jawablah segala kebutuhan anak-anak-Mu. Engkau hadir memberi kekuatan. Engkau hadir memberi kesembuhan. Sehingga orang-orang yang tidak mengenal Tuhan menjadi melihat dan percaya ada Tuhan yang besar atas umat Tuhan di tempat ini. Ada pemeliharaan dan pembelaan Tuhan. Dan Kau terus membawa baik kaum bapak, kaum ibu, anak-anak muda, remaja, sekolah minggu, bahkan lansia menjadi pribadi yang menghormati Tuhan setiap waktu, pribadi yang mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, pribadi yang menyembah Tuhan dengan rasa takut dan hormat. Engkau Tuhan terus membawa gereja ini bertumbuh dalam kehendak-Mu. Kami berdoa buat bangsa Indonesia. Engkau Tuhan yang melawat. Kami berdoa kesejahteraan bangsa ini, kesejahteraan kami. Tuhan menjamah negeri kami. Tuhan memberkati seluruh orang-orang kudus dimanapun berada. Tuhan memberkati para pemimpin. Beri hati yang bekerja dengan tanggung jawab. Hikmat kebijaksanaan yang dari Tuhan ada di tengah-tengah kebangsaan kami, ada di tengah-tengah Indonesia. Kami juga berdoa Sumatera Utara, kota Medan. Kami serahkan kota ini, darah Yesus menutup kudus kota ini. Kami lepaskan shalom, kami lepaskan damai sejahtera, kami lepaskan pertobatan atas kota Medan. Kami mengikat menghalau segala pekerjaan kuasa kegelapan yang membawa kota ini durhaka, yang membawa kota ini memberontak terhadap Tuhan, yang membawa kota ini jauh dari Tuhan. Kami mengusirnya di dalam nama Yesus. Kami lepaskan roh pertobatan mengalir di kota Medan, mengalir atas Sumatera Utara. Setiap keluarga dipulihkan, setiap keluarga dipulihkan. Kota Medan bagi kemuliaan Tuhan di dalam nama Yesus. Ini menjadi doa kami, ini menjadi harapan kami. Sebentar kami akan pulang meninggalkan gaib-Mu. Tuhan menurunkan tangan-Mu, memberkati kami melalui hamba-Mu Tuhan. Firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau makan hasil jeripaya tanah, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumah. Anak-anakmu seperti semua itu di sekeliling mejamu. Sungguh demikianlah akan diberkati seorang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dan anak-anak damai sejahtera